Alright, saudara siap mendengar firman Tuhan? Mari langsung saja saya akan bacakan sebuah perikop. Saya ambil dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 17. Efesus 5 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan bagi saudara bisa membuka Alkitab saudara atau menyimak di layar di depan ya. Efesus 5 mulai ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana patutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai situ. Seraminkan ayat-ayat ini. Puji nama Tuhan. Kalau boleh saya beri judul khotbah saya pada sore hari ini, peniru Allah. God's imitators. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang tua pasti ingin anaknya meniru mereka. Betul Bapak Ibu? Ya, tidak ada orang tua yang mau anaknya meniru orang lain. Ya, setiap orang tua pasti mau anaknya meniru mereka, tentunya hal-hal yang baik. Bayangkan kalau seandainya ada orang datang kepada bapak atau ibu di tempat ini, Pak, anaknya pinter ya, mirip seperti bapak. Weh, kira-kira apa perasaan saudara? Pasti bangga, betul? Ya, atau Bu, anaknya cantik ya, mirip seperti ibunya. Wih, itu musik yang indah di telinga kita, betul saudara? Setiap orang tua senang atau suka kalau anaknya dibilang mirip dengan mereka. Sebaliknya tidak ada orang tua yang senang kalau anaknya dibilang mirip orang lain. Beberapa waktu yang lalu anak saya yang pertama yang laki-laki dia bilang kepada saya, Daddy, aku mau nge-gym, boleh enggak? Daddy yang bayarin. Boleh, emangnya kenapa kamu mau nge-gym? Iya aku mau nge-gym supaya badanku besar seperti Koko Irfan katanya. Saudara tahu Irfan yang ada di Melbourne kan gede badannya. Seperti Koko Irfan, terus seperti siapa lagi? Saya pikir bilang seperti itu saudara. Seperti siapa lagi? Seperti dia sebutkan satu orang lagi di gereja. Terus seperti siapa lagi? Udah katanya saudara, seperti itu. Ternyata enggak seperti dedinya. Ya saya pikir ini anak kalau urusan minta duit, minta sama dedinya. Tapi kalau mirip siapa? Maunya mirip sama dedi orang lain saudara. Enggak ada orang tua yang senang kalau anaknya dibilang mirip dengan orang lain. Dan tahukah saudara, sama halnya dengan Bapa kita, Bapa di sorga. Do you know, Bapa kita adalah Bapa yang sempurna. Amin saudara.
Dan dia mau supaya saudara dan saya, anak-anaknya, juga mirip sama dia. Sama Bapa di sorga. Can you imagine? Ya, kalau kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah diangkat sebagai anak oleh Bapa kita yang baik, Bapa kita yang di sorga, ternyata enggak mirip sama dia, tapi lebih mirip Bapa yang satunya. Do you know who I'm talking about? Ya, setiap orang tua mau supaya anak-anaknya mirip dengan mereka. Demikian juga Bapa kita di sorga. Dan berangkat dari sini saudara, Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 yang tadi kita baca, dia katakan hal yang serupa. Jadilah penurut Allah. Mungkin terjemahan yang lebih jelas adalah jadilah peniru Allah. Begitu saudara. Therefore be imitators of God. Kata imitator di dalam ayat ini, dalam kata aslinya, mimetai itu artinya to mimic. Ya, seperti ibaratnya seseorang aktor yang mencontoh seseorang ya yang hendak dia perankan dalam sebuah pertunjukan drama, begitu saudara. Ya, seorang aktor dia akan mengcopy gerak-geriknya, cara bicaranya, cara dia jalan dan lain sebagainya. Ya, dia copy, plek, dia usahakan saudara. Itulah arti kata mimetai, peniru dalam ayat ini. Dan itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya. Sudah bisa mengerti? Ya. Tuhan mau untuk kita, saudara dan saya juga hidup sebagai peniru Allah. Ya. Nah, sepanjang perikop di Efesus pasal 5 ini, Rasul Paulus dia terangkan hal-hal apa yang Tuhan mau untuk kita tiru dari pribadinya. Saya sampaikan 3 saja. Yang pertama, saudara, di ayat 1 sampai 2, Tuhan mau untuk kita meniru kasih-Nya. Katakan sama-sama, meniru kasih-Nya. Dia mau untuk kita meniru kasih-Nya. Ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan sekali lagi. Sebab itu jadilah penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Ini hal yang pertama Bapak Ibu, dia mau untuk kita meniru kasih-Nya. Artinya dia mau untuk kita berjalan di dalam kasih, walk in love. Mengapa? Allah mau supaya saudara dan saya kita berjalan dalam kasih-Nya. Jawabannya kita lihat di ayat 1 bagian yang B. Karena kita dikatakan di ayat ini adalah anak-anak yang kekasih. God's beloved children. Saya mau saudara perhatikan bagian ini Bapak Ibu. Perhatikan kata anak-anak yang terkasih. God's beloved children. Frase ini God's beloved children, anak yang kukasihi, adalah frase yang serupa yang diucapkan Bapa di sorga terhadap Yesus ketika dia baru dibaptis. Saudara ingat ketika Yesus dibaptis, ya, kita mencatat langit terbuka, Roh Kudus turun dari surga seperti burung merpati dan terdengar suara dari surga yang berkata apa saudara? Inilah apa? Anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Kata ini saudara, inilah anakku yang kukasihi adalah frase yang serupa dengan frase tadi yang kita baca di ayat pertama saudara. Ya. Dari sini kalau kita renungkan, kita akan sadar bahwa ternyata saudara dan saya, kita dikasihi Bapa di sorga sama seperti dia mengasihi Yesus, anaknya yang tunggal. Yang terima kebenaran ini katakan amin. Mungkin saudara berpikir, no, mana bisa, masa Allah mengasihi kita sama seperti dia mengasihi Yesus. Saudara ingat ketika di malam terakhir sebelum Yesus disalib, dia berdoa, dia memanjatkan doa yang sangat panjang di Yohanes pasal 17. Di salah satu doanya, di Yohanes 17 ayat 23, Yesus katakan demikian. Aku berdoa supaya aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama. Perhatikan ini Bapak Ibu. Sama seperti
engkau mengasihi aku, bahasa Inggrisnya, then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Buka hatimu, Jemaat Ecclesia Mission Northwest yang dikasihi Tuhan. Saudara dikasihi Allah Bapa sama seperti dia mengasihi Yesus. Amin. Ini adalah misteri salib, Bapak Ibu Saudara sekalian. This is the great mystery of the cross, pertukaran, the great exchange of the cross. Tahukah saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, dia tidak hanya mengambil yang minus-minus saja dari saudara. Dosa saudara, ya, sakit penyakit saudara, kutuk dan lain sebagainya. No, tapi di saat yang sama terjadi pertukaran, dia berikan yang plus-plus dari dirinya, termasuk diantaranya kasih dan perkenanan dari Bapa di sorga. Yang terima ini katakan amin. This is Christianity for you. Pertukaran di kayu salib yang Yesus sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Oh Bapak Saudara sekalian, seandainya setiap dari kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran ini, saya rasa hidup kita tidak mungkin sama, Bapak Ibu. Akan terjadi sebuah transformasi yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kebenaran yang sangat sederhana, that God loves us. Tapi ada banyak orang Kristen yang belum sungguh-sungguh percaya. Percaya kagak gitu orang Betawi katakan. Dengan kebenaran yang satu ini. Seringkali kita lupa. Seringkali kita sulit untuk percaya. Santo Agustinus, Saint Augustine, dia pernah berkata, God loves each one of us as if there was only one of us to love. Saudara mengerti ya artinya? Kalau saya boleh berikan terjemahan bebas begitu. Allah mengasihi setiap dari kita, ya seakan-akan di dunia ini hanya satu orang yang hidup, yaitu kita. Do you understand? Demikianlah besarnya kasih Allah kepada kita. Sebuah kebenaran sederhana yang mungkin dipikir orang klise, tapi sebenarnya punya power yang life changing. Orang Kristen hari-hari ini saudara sibuk, ribut, debat, gontok-gontokan soal doktrin kasih karunia, soal nama-nama Allah, soal Tritunggal dan lain sebagainya. Saya nggak bilang kita nggak perlu mengikuti doktrin yang sehat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi hal kebenaran yang sederhana seperti ini, that God loves us, sudahkah kita resapi, kita hayati, kita hidupi dalam kehidupan kita? Karena sekali lagi seandainya saudara sungguh-sungguh percaya akan hal ini, hidupmu akan tertransformasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. That God loves you. Amen, church? God loves you. Suatu ketika ada seorang anak kecil bernama Vigo. Dia seorang penjual burung di pasar di Amerika Selatan. Suatu ketika dia sedang berjualan burung, dia menyanyi lagu gereja. Dia orang Kristen ternyata, lagu rohani. Dan ada seorang pendeta kulit putih, dia sedang berjalan-jalan di pasar tersebut. Dia dengar ada anak kecil penjual burung menyanyi lagu rohani. Dan si pastor ini dia begitu tertarik dan dia samperin si Vigo, nak, kamu Kristen ya? Kok nyanyi lagu rohani? Oh yes pastor, I'm a Christian. How did you become a Christian? Bagaimana kamu bisa menjadi orang Kristen? Si Vigo dia menjawab, karena burung pipit kelima. Dia bilang seperti itu. Hah? Apa maksudnya? Burung pipit kelima. Lalu Vigo dia bilang, pastor, do you remember? Yesus pernah berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Do you know that verse, pastor? Yes, I know that verse. Lalu apa hubungannya burung pipit kelima? Si Vigo dia menjawab, pastor, aku ini penjual burung. Aku kagum sama Yesus. Aku heran sama Yesus. Ternyata Yesus ngerti dunia perburungan, pastor. Apa maksudnya?
Karena memang pastor, saya jual burung harganya 1 penny itu 2 ekor. Kalau orang kasih saya 1 penny, saya kasih 2 ekor burung pipit ini. Kalau orang kasih 2 penny, mestinya kasih berapa saudara? 4 bukan? 1 penny 2 ekor. 2 penny mestinya berapa? 4 ekor. Tapi kalau orang kasih 2 penny, aku kasih 5 ekor. Kenapa? Burung pipit yang kelima adalah burung pipit gratisan, diskonan, bonus. Orang Indonesia pasti senang yang bonus-bonus kan, saudara? Burung pipit kelima, burung pipit yang nggak ada harganya, pastor. Ya, itu hanya sesuatu atau burung yang saya berikan sebagai bonus. Beli 1 dapat 2, ya 1 penny dapat 2, 2 penny dapat 5. Ya, burung pipit kelima adalah burung pipit diskon, gratisan, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Pastor, all my life, I feel like aku seperti burung pipit kelima tersebut. Aku enggak ada harganya. Aku yatim piatu, aku anak yang bodoh, tidak berpendidikan. Ya, tapi bahkan orang seperti saya sekalipun, Yesus berkata, kamu berharga. Yesus ingat, Yesus hargai, dan Yesus kasihi. That's why I became a Christian pastor. Karena burung pipit kelima. Church, Jesus loves us. Amin. Kalau saudara hanya orang yang sadar bahwa dirinya dikasihi Allah, yang akan dapat mengasihi orang lain dengan bebas. Hanya orang yang sadar dirinya sudah diampuni oleh Tuhan yang dapat mengampuni kesalahan orang lain. Ya. Saya mau berkata seperti ini, hanya orang yang tidak pernah diampuni Tuhan yang berhak, tanda kutip saudara, yang berhak menyimpan kesalahan orang lain. Saya ulang sekali lagi, katanya wajah-wajahnya agak-agak bingung begitu. Hanya orang yang tidak pernah menerima pengampunan dari Tuhan yang berhak, tanda kutip, menyimpan, menahan pengampunan bagi orang lain dan menyimpan kesalahan orang lain. Saya mau tanya hari ini, berapa banyak saudara yang percaya saudara sudah diampuni oleh Yesus? Lambaikan tangan. Semuanya sudah percaya? Lepaskan pengampunan bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan yang harus kita renungkan ketika orang dunia melihat kehidupan kita, sudahkah mereka melihat adanya kemiripan antara kita dengan Allah yang kita sembah? Itu sebuah kehidupan yang memancarkan kasih, walk in love. Mahatma Gandhi, kalau saudara ingat, seorang pemuka agama Hindu yang tinggal di India di masa yang lalu. Dia dikenal sebagai orang yang ngefans berat sama Tuhan Yesus. Ya. Dia pernah berkata, kalau seandainya semua orang di dunia melakukan khotbah Yesus di atas bukit, khotbah di bukit, the Beatitude, maka tidak ada masalah di dunia ini. Dia katakan seperti itu. Dan di banyak ajaran-ajarannya Mahatma Gandhi sering mengutip ajaran-ajaran Yesus. Tapi yang menarik, Mahatma Gandhi dia menolak menjadi orang Kristen. Dan singkat cerita, suatu ketika dia diwawancara oleh seorang kulit putih dari Inggris dan dia ditanya, Sir Gandhi, kelihatannya Bapak itu ngefans berat sama Yesus. Ya. Tapi kenapa Bapak menolak menjadi pengikut Kristus? Gandhi dia berkata, oh no, I don't reject Jesus. Dia katakan seperti itu. Aku enggak menolak Yesus. I like your Jesus. But I don't like your Christians. Because your Christians are so unlike your Jesus. Dia katakan seperti itu, saudara. Kenapa bisa demikian? Karena Mahatma Gandhi seumur hidupnya dia melihat ketidakadilan, injustice di India. Ya, dia lihat bagaimana
orang-orang bangsanya itu ditindas oleh orang-orang kulit putih dari Inggris. Ketika dia muda, suatu ketika dia tertarik masuk gereja, pakai sandal jepit, pakai baju tradisional begitu yang sederhana, compang-camping, dan ketika sampai di depan pintu di stop oleh usher, oleh orang kulit putih, sudah orang Inggris. No, you can't get in, you can't come in. Ini hanya untuk white people, orang pribumi dilarang masuk. Sejak saat itu Gandhi dia bersumpah, dia berikrar, I will never become a Christian. Your Christians are so unlike your Jesus. Oh, ini saudara pernyataan yang sebenarnya harus juga menempelak saudara dan saya. Setiap kali kehidupan kita belum mencerminkan kehidupan yang belum mirip dengan Allah yang kita sembah. Kehidupan yang penuh dengan kasih. Amin saudara. Tapi saya berdoa hari ini kita ambil keputusan. Kita mau hidup lebih mirip lagi. Menjadi peniru-peniru Allah. Sebuah kehidupan yang memancarkan kasih Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Meniru kasihnya. Dan yang kedua, Tuhan mau untuk kita meniru terangnya. Di ayat 8 sampai 14 yang tadi kita baca, saya akan bacakan ayat 8 saja sekali lagi. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Walk as children of light. Dia mau untuk kita meniru terangnya, artinya berjalan di dalam terang. Apa artinya? Bapak Saudara sekalian, yang pertama, no more works of darkness. Kita tidak lagi ambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Di ayat 11 kalau saudara tadi membaca ayatnya. Apa itu perbuatan kegelapan? Di ayat 3 sampai 7 tadi saya sudah bacakan. Percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, kosong, sundal, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan kegelapan, dan firman Tuhan berkata, no more those works. Perbuatan kegelapan. Nah, saudara mesti mengerti, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Rasul Paulus menulis surat Efesus bagi sekelompok orang Kristen. Sebagian besar adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan di kota Efesus. Tapi sebagian adalah orang-orang Yunani yang convert menjadi orang-orang Kristen. Mereka tinggal di kota Efesus, di sebuah budaya, yaitu budaya Yunani yang tidak mengenal konsep kekudusan. Sebuah tatanan masyarakat yang tidak mengenal istilah atau konsep sexual purity. Di kota Efesus ada sebuah kuil yang sangat besar. Dianggap salah satu keajaiban dunia di abad pertama, di abad mula-mula Bapak Ibu. Namanya kuil Artemis atau kuil Dewi Diana. Dewi kesuburan dan kecantikan. Tahukah saudara, kebiasaan orang-orang di Efesus pada saat itu, orang-orang Yunani, setiap kali mereka selesai beribadah, worship, the goddess of Diana, Artemis. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka bersetubuh dengan wanita-wanita yang ada di kuil Artemis yang disebut dengan pelacur bakti. Jumlahnya ratusan saudara. Yang pelayanannya, tanda kutip, pelayanannya hanya satu. Melayani pria-pria yang datang habis beribadah di kuil tersebut. Bagi mereka itu sebuah kewajaran Bapak Ibu. Sebuah kenormalan. Can you imagine? Di tengah-tengah budaya seperti itu, di tengah-tengah masyarakat yang punya nilai seperti itu, Rasul Paulus berkata, hey, kamu beda. Kamu adalah children of light. Anak-anak terang, jangan lagi ambil bagian dalam perbuatan kegelapan tersebut. Can you imagine? Saya rasa kalau saya jadi jemaat Efesus, saya pikir susah banget, everybody's doing it. Seperti zaman sekarang bukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, tapi itulah panggilan saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Kita dipanggil menjadi peniru Allah, yaitu sebagai anak-anak terang. Jangan lagi ambil bagian dalam perbuatan tersebut. Ya. Dan meniru terangnya itu juga berarti no
hidden sins. Kita tidak lakukan dosa-dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan dan manusia. Ibrani 4 ayat 13, rasanya saya nggak punya di slide, maaf saudara, saya akan bacakan. Ibrani 4 ayat 13 berkata, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Bapak Saudara sekalian, kalau hidup kita sebagai orang Kristen itu terbuka, Alkitab katakan kita ini surat terbuka, saudara, open letters. Tidak ada hal-hal yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan dan manusia. Tidak ada hal-hal yang memalukan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup seperti itu, maka hidup kita akan terasa bebas. Betul? Terasa ringan, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang namanya guilt and shame and condemnation. Ada banyak orang Kristen sulit berdoa, sulit menyembah, dengar khotbah, percaya kagak. Kenapa? Akar masalahnya seringkali hal yang satu ini. Hidden sins. Dosa yang tersembunyi. Saya mau berkata sekali lagi, remember who we are. We are the children of light. Amin, saudara. Jangan ada lagi perbuatan-perbuatan kegelapan dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau saudara di airport, lewat custom immigration, x-ray begitu, ya. Kalau saudara di dalam tas tidak ada babi panggang, saudara bawa dari Indonesia, saudara tidak akan takut, betul? Saudara kan berjalan saja, melenggang dengan santai begitu. Tapi kalau seandainya saudara selipkan sebuah babi panggang dari Jakarta atau dari Indonesia, keringat dingin pasti bercucuran, bukan saudara? Kenapa? Saudara menyembunyikan sesuatu. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan kita hidup dalam kegelapan lagi, Bapak Ibu. Saya pernah membaca, Sydney Aquarium dulu itu punya masalah. Setiap kali sore hari tiba, kemudian malam, akuariumnya sudah tutup, dan lalu si petugas akuarium mematikan listrik, lampu begitu ya, menjadi gelap. Ikan-ikan pada panik, Bapak Ibu. Ya, ikan-ikan pada panik, saling nabrak kaca, nabrak karang, nabrak satu sama lain, terutama ikan makarel, ikan-ikan kecil. Panik, saudara. Ya, dan ketika pagi-pagi ternyata banyak ikan mati, ikan makarel pada mati, pada mabuk paling tidak, saudara. Setiap hari ada masalah seperti itu. Dan lalu dicari akal, dan ternyata mereka temukan caranya. Setiap kali sore hari tiba atau malam tiba, instead of mematikan lampu dengan seketika begitu, petugas ngedim lampunya. Saudara tahu, dirembangkan lampunya. Perlahan-lahan mengikuti cahaya matahari di luar. Terus rembang, redup sampai lama-lama menjadi gelap gulita, gelap total. Dan ikan-ikan pada tenang, saudara. Tidak ada yang panik lagi. Enggak ada ikan makarel yang panik, saudara. Dan sejak saat itu tidak ada lagi ikan-ikan yang mati karena saling menabrak. Kenapa? Terbiasa hidup dalam kegelapan. Church, listen. Enggak ada orang Kristen bangun tidur lalu berkata, hari ini aku mau murtad. Hari ini aku mau berzina. Hari ini aku mau nipu orang. Enggak ada, saudara. Prosesnya pelan-pelan, gelap, dan semakin gelap, nyaman, dan semakin nyaman, dan tanpa sadar mereka hidup dalam kegelapan. Dan saudara tahu apa yang terjadi kalau orang Kristen biasa hidup dalam kegelapan, dalam hidden sin, dosa-dosa yang tersembunyi? Ada 3 hal yang akan hilang. Yang pertama, dengar baik saudara, you will lose your ears. Ketika saudara tidak bisa lagi mendengar Tuhan berkata, berfirman dalam kehidupanmu. Yang kedua, kalau saudara tidak juga bertobat, you will lose your tears. Saudara nggak bisa lagi
tersentuh oleh hadirat Tuhan, oleh kasih Tuhan, oleh kebaikan Tuhan. Saudara lihat sang leader di depan menangis, kanan kiri menyembah Tuhan, dijamah mengalami pribadi Tuhan. Saudara bingung, kenapa sih pada nangis? Why? Because you have lost your tears. Kalau saudara belum juga bertobat, saudara akan kehilangan yang ketiga, dan ini bahaya saudara. You will lose your fears. Tidak ada lagi rasa takut, rasa gentar akan Tuhan. Pada saat itulah orang Kristen kembali hidup dalam kegelapan. Lose your ears, you lose your tears, and you lose your fears. Tapi saya mau berkata pada sore hari ini, remember who we are. Kalau saudara sudah menerima anugerah Yesus di kayu salib, kita diberikan sebuah identitas yang baru. We are the children of light. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Amin Bapak Ibu. Oh, beberapa tahun terakhir, bukankah kita mendengar begitu banyak orang-orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, yang berjatuhan. Yang disebut sebagai the fallen giant. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal. Saudara pasti tahu namanya. Yang jatuh di New York sana saudara, pelayanannya hancur, gerejanya langsung begitu. Teman saya baru berkunjung ke sana beberapa waktu yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, nggak tahu apa saudara ingat atau tidak, saya pernah ikut Hillsong Conference. Ada seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang katanya dia seorang worshiper yang katanya sakit cancer. Dan dia pelayanannya, dia main keyboard begitu sambil menyanyi, sambil selang-selang oksigen. Ya, jadi dia ke panggung dengan selang oksigen yang besar. Do you remember that? Katanya kanker, leukemia atau apa. Ya, dan orang begitu tersentuh oleh pelayanannya. Orang menangis, saya pun menangis pada saat itu. Orang-orang di Hillsong, termasuk teman saya di Gundul juga, sebagai solidaritas untuk orang yang satu ini. Tidak lama kemudian terbongkar, masuk koran mainstream juga saudara, ternyata itu bohong. Dia nggak pernah sakit kanker, dia bohong, dia lakukan itu untuk mendapatkan panggung atau pelayanan saudara. Tuhan singkapkan. Ayatnya kan tadi ngomong seperti itu saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika permulaan COVID tahun 2020, one of my heroes, saya punya dua heroes. Yang pertama Timothy Keller yang baru meninggal juga. Satu lagi saya tidak perlu sebutkan namanya. Saya follow dia di sosial media, saya baca beberapa bukunya. Kata-kata hikmatnya begitu luar biasa. I find it very profound. Dan lalu tahun 2020 dia dipanggil Tuhan, dia meninggal. Dan setelah dia meninggal, tidak lama setelah dia meninggal, muncul klaim, report satu persatu, dan lama-lama menjadi banyak orang-orang muda yang ternyata di-abuse oleh hamba Tuhan ini ketika dia masih hidup. Dia 30 atau 40 tahun melayani di seluruh dunia, setiap kali dia pergi ke kota-kota di Asia, di Afrika, di mana dia abuse. Bukan hanya anak-anak muda wanita, tapi anak-anak muda pria juga saudara. Jumlahnya ratusan. Ketika saya melihat itu shock saudara, foundationnya yang dibangun dengan atas namanya langsung tutup pada hari itu. Dan keluarganya renounce, tidak lagi akui si papanya atau si suaminya ini sebagai anggota keluarga mereka. Bahkan sudah meninggal sekalipun, Tuhan singkapkan. Tapi saudara dan saya, you know who we are. Kita adalah anak-anak terang. Kita mau hidup menjadi peniru-peniru Allah, hidup di dalam terangnya. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akan bacakan ayat dalam Lukas 12 ayat 2 sampai 3. Ini perkataan Yesus sendiri, Saudara, dengar baik. Lukas 12 ayat 2 sampai 3. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Kita mau meniru kasih-Nya. Kita mau meniru terangnya. Dan yang ketiga yang terakhir, kita mau meniru
hikmatnya, His wisdom. Ya, ayat 15 sampai 17, ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau bijaksana. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, kata firman Tuhan. Tuhan mau untuk kita meniru hikmatnya. Ya. Artinya saudara, Tuhan mau untuk kita perhatikan hidup kita dengan seksama. Ayat ini katakan seperti itu. Sekali lagi saudara, di budaya Yunani pada saat itu, di mana orang-orang Kristen di Efesus hidup adalah orang-orang yang punya budaya hedonisme. Mabuk, pesta pora, immoral, dan lain sebagainya. Orang-orang yang biasa hidup dengan sembarangan. Tapi Rasul Paulus dia menulis kepada gereja di Efesus, kamu beda, kamu harus hidup dengan bijaksana. Perhatikan benar-benar hidupmu, hiduplah dengan seksama. Jangan bodoh, kata Rasul Paulus, dan cari kehendak Tuhan. Mengapa demikian? Di ayat selanjutnya ayat 16 firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya karena hidup ini begitu singkat. Jadi kasih Tuhan, saya mau berkata satu hal, perhatikan ini Bapak Ibu. Kesadaran akan singkatnya hidup akan membuat kita menjalani hidup dengan penuh hikmat. Betul Bapak Ibu? Saya ulang sekali lagi. Kesadaran akan singkatnya kehidupan ini akan membuat kita menjalani hidup ini dengan penuh hikmat. Mazmur 90 ayat 10 berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Dan kata menghitung di sini artinya kita harus menghitung mundur. You know what I'm talking about? Karena ayatnya berkata, teach us to number our days. Artinya Tuhan mau untuk kita menghitung mundur hidup kita. Yang dikatakan 70 dan kalau kuat 80 tahun. Ya, dan saya sampaikan ini dengan penuh hormat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya sampaikan ini, ayat ini beberapa waktu yang lalu dan ada ibu-ibu yang habis khotbah datang kepada saya marah-marah. Tersinggung begitu. Apa maksudnya hitung mundur? Saya sudah 70 tahun lebih. Apa kamu bilang saya sebentar lagi akan meninggal? Bukan itu maksud saya saudara. Tapi ini kata firman Tuhan. Itulah hidup kita saudara. Begitu singkat dan sementara. Dan sekali lagi kesadaran akan sementaranya hidup seharusnya akan membuat kita hidup dengan hikmat. Perhatikan hidup kita dengan seksama. Hitung mundur. Kebanyakan kita hitung maju, betul? Selamat ulang tahun ya, keberapa? 20 gitu. Tahun depan selamat ulang tahun ya, keberapa? 21. Tahun depannya lagi selamat ulang tahun ya, keberapa? 22. Itu hitung maju Bapak Ibu. Seringkali kita hitung maju. Saya mau berkata seharusnya karena kita tahu bahwa hidup kita sangat singkat dan terbatas. 70 kalau kuat 80 tahun, seharusnya kita menghitung mundur. Dan ketika kita menghitung mundur, kita akan tahu, aku harus perhatikan hidupku dengan seksama, dengan bijaksana, mencari kehendak Tuhan, dan hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan tutup dengan sebuah statement dari seorang hamba Tuhan bernama Charles Studd. Perhatikan ini Bapak Ibu. There's only one life. It will soon be past. Only what's done for Christ will last. Kurang lebih artinya seperti ini. Hanya ada satu hidup. Sesaat lagi akan berakhir. Hanya hal-hal yang kita lakukan bagi Kristus yang akan kekal selama-lamanya. Hidup ini begitu singkat, fragile, unpredictable. Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kalau boleh saya singgung sedikit sebuah kesaksian yang saya alami di minggu-minggu belakangan ini Bapak Ibu. Bulan lalu kurang lebih baru 4 minggu yang lalu saya mendengar berita kalau papa saya dia didiagnosis kanker kolon kanker Bapak Ibu. Papa saya seumur hidupnya orang yang hanya tahu satu hal, kerja, kerja, dan kerja. Dia biasa kerja sejak dia umur 12 tahun menjadi seorang pemulung karena engkong saya meninggal ketika dia masih kecil. Dia punya 5 saudara, dia laki-laki yang paling tua, dia sudah bekerja menjadi pemulung sejak umur 12 tahun. Dan seumur hidupnya all he knows is working. 4 minggu yang lalu, karena dia komplain sakit begitu ya perutnya. Di tes CT scan dan lain sebagainya, ternyata ditemukan sebuah kanker dalam usus. Hampir sebesar bola tenis Bapak Ibu. That's why he was in pain. Dan saya ingat itu hari Sabtu dia didiagnosis, hasilnya jelas sekali. Saya juga melihat gambarnya jelas sekali. Itu hari Sabtu dan Sabtu minggu depannya, seminggu kemudian Papa dia dioperasi, surgery. Dan setelah surgery, seakan-akan semangatnya turun ya. Saya cerita dengan jujur saja apa adanya. Mentalnya down. Karena mama saya katakan ketika hendak memasuki ruangan operasi, dia tuh pegang rel di pintu, dia nggak mau masuk. Dan dia bilang, nanti kalau aku nggak bisa kerja lagi gimana? All he knows, all he thinks about is, can I work? Dan setelah operasi pertama, ternyata karena dia nggak mau makan, nggak mau minum, terjadi internal bleeding dan infeksi begitu. Karena ususnya dipotong 19 cm dan sambungannya nggak bagus karena nggak mendapatkan nutrisi. Dan seminggu setelah operasi pertama, dokter putuskan operasi lagi. Karena Papa sudah hendak lewat begitu. Mukanya semua kelihatan dia nggak akan bisa bertahan. Operasi kedua, dipotong lagi sedikit ususnya, dijahit lagi, disambung lagi, dan kali itu dokternya pasang stoma bag, colostomy bag, supaya dia bisa keluarkan kotoran lewat itu semua, supaya nggak ada infeksi, saudara. That was 2 weeks ago, 3 weeks ago. Dan sampai hari ini dia masih ada dalam pemulihan. Ya, tapi it change everything. It's a life changing. Orang yang hanya tahu kerja, buka toko 7 hari seminggu. Holiday saja papa saya hampir dibilang nggak pernah holiday, saudara. Kalau dia punya uang, dia berikan sama mama atau anak-anak, sana holiday sendiri. Papa mau di rumah saja kerja. That's all he knows. Seumur hidup bekerja and bam, suddenly dia nggak bisa lagi buka toko. Suddenly para pegawai bengong, nggak ada kerjaan. Karena yang bisa operate bisnisnya hanya Papa. Suddenly para pelanggan, customer, client tidak lagi bisa datang ke toko Papa. Karena 4 minggu terakhir ini Papa sakit. Mentalnya down Bapak Ibu. Dan sampai hari ini menjadi pergumulan dan doa kami sebagai keluarga. Gak mau makan, hanya makan 1 telur saja setiap hari dan susu, cairan saja. Begitu kurus dan sebentar lagi dia juga harus menjalani kemoterapi dan lain sebagainya. Karena kansernya malignant, ya, ganas begitu. Ini masa-masa yang sangat tough bagi kami. Tapi di saat yang bersamaan, hal ini membuat saya banyak merenung tentang yang namanya kehidupan ini, saudara. Betapa hidup kita begitu, what's the word? Fleeting, you know fleeting? Temporary. Yang hari ini ada, besok belum tentu ada. Yang hari ini kita punya, besok belum tentu kita masih punya, saudara. Kita punya kesehatan hari ini, saudara bisa merasa hebat, gagah, sehat. Besok belum tentu, saudara. In a blink of an eye, itu yang dialami oleh papa saya. Bam, his life is changed. Betapa fleetingnya
kehidupan ini. Hari ini kita di atas, jangan sombong, besok kita bisa di bawah, saudara. Hari ini kita merasa invincible, sukses, bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya. Besok belum tentu. Bukankah itu yang Alkitab katakan dalam Yakobus pasal 4 bahwa hidupmu itu seperti uap, mist. Tahukah saudara apa maksudnya bahwa hidup kita seperti uap? Artinya pekerjaanmu seperti uap. Kesehatanmu seperti uap. Bisnismu, tabunganmu, bahkan keluargamu itu bisa seperti uap. Hari ini ada, besok belum tentu ada. That's life. That's life, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika saya banyak merenung kenyataan kehidupan ini, saya melihat papa saya seperti itu. Seakan-akan semangatnya habis, hilang. Diajak ngomong, gak mau bales, gak mau merespon, gak mau makan. Dan beberapa kali dia bilang, aku mau meninggal saja, mau meninggal saja. Ketika saya melihat kenyataan seperti itu, saya hanya bisa datang berdoa sama Tuhan, minta kemurahan Tuhan untuk sembuhkan papa saya. Hari-hari ini saudara. Dan di saat yang bersamaan saya juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan, hidup ini begitu singkat dan berharga. Ajar aku untuk hidup dengan seksama. Hidup dengan hikmat. Perhatikan hidupku dengan seksama. Sehingga suatu hari nanti ketika aku melihat ke belakang hidupku, sebelum Engkau panggil, aku kembali kepadamu. Aku bisa berkata, God, I have lived the best life I could. Aku sudah cari kehendak-Mu seumur hidupku. Aku sudah setia melayani Engkau seumur hidupku. Dan semua yang aku lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena hidup ini begitu singkat dan sementara. There's only one life. It will soon be past. Only what's done for Christ will last. Hampiri Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi chorusnya saja. Kalau aku hidup, aku hidup. Menjauhkanku dari
Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Benar, selama kami hidup, kami hanya mau hidup bagi Tuhan. Selama kami hidup, hati kami hanya mau menyembah Tuhan. Selama kami hidup, mata kami hanya mau memandang Tuhan. Ajar kami untuk menjadi peniru-peniru Allah, God's imitators. Sebuah kehidupan yang memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sebuah kehidupan yang memancarkan terang Tuhan sebagai anak-anak terang dalam kehidupan kami. Sebuah kehidupan yang dijalani dengan penuh hikmat dan kearifan, memperhatikan hidup kami dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, supaya hanya untuk menyenangkan Tuhan saja alasan kami hidup. Hamba selesai berbicara pada sore hari Tuhan, tapi aku berdoa supaya Roh Kudus Tuhan terus bekerja, memeteraikan firman-Mu dalam hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Buka mata kami Tuhan supaya kami menyadari sekali lagi betapa sementaranya dan singkatnya kehidupan ini Tuhan. Hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan Kau berkata untuk kami number our days, menghitung mundur hari-hari kami, supaya kami bisa menjalani sebuah kehidupan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami kemurahan-Mu Tuhan, untuk kami bisa melakukan hal tersebut dalam kehidupan kami. Aku mau berdoa untuk jemaat Tuhan di Ecclesia Mission Northwest yang hadir sore hari ini Tuhan. Kau tilik hati mereka saat ini. Apa yang mereka sedang alami, what they going through these days dalam kehidupan mereka. Kalau mereka punya masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga dan hubungan-hubungan, dalam hubungan dengan Tuhan juga, aku berdoa Tuhan supaya Engkau bekerja, Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan anugerah-Mu, kemurahan-Mu atas mereka, supaya jemaat di tempat ini boleh digairahkan sekali lagi, boleh mengalami Tuhan dengan lebih lagi, menjadi jemaat yang punya pengalaman rohani secara nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Berkati terus pelayanan di tempat ini melalui Pastor Nicholas Tuhan, supaya lebih banyak lagi orang-orang datang dimenangkan kepada Yesus, dan nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengar firman Tuhan, kami tangkap firman Tuhan, dan berikan kami kekuatan, kemurahan Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. In Jesus name, semua yang terima firman Tuhan katakan amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara.